وجوه ناظرة إلى ila ربها rabbiha nasira wa ووجوه wujuhu yawma idzin basirah تظن untuk أن terjadi بها khawatir وانفعنا بالقرآن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا sekali-kali tidak bal tuhibbuna al-ajilah tapi sayang kalian semua terlalu mencintai dunia ini wa tadharuna al-akhirah dan kalian membiarkan meninggalkan kehidupan akhirat wujuhu yawma idzin nadhirah di hari itu banyak wajah-wajah yang berseri-seri ila rabbiha nadhirah mereka menatap indah keagungan Rabb-Nya wa wujuhu yawma idzin basirah dan ada wajah-wajah manusia di hari itu yang muram penuh dengan kesulitan tadunnu ayyuf ala biha fakirah dan mereka mengira bahwa mereka pasti akan ditimpa malapetaka. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 20 21 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa jangan dibalik mencintai yang sedikit dibanding yang banyak. Jangan dibalik mencintai yang sebentar meninggalkan yang lama. Jangan dibalik mencintai yang rusak, fana, dan meninggalkan yang abadi. Jangan kebalik, kalian terlalu mencintai dunia dan kalian lupa sama akhirat. Padahal yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala sedikit agar kita ingat akhirat. 24 jam sehari semalam diminta sama Allah paling lama 1 jam untuk mendirikan sholat 5 waktu. Dari 100% harta yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang diminta cuma 2,5%. Dari hidup kita, seumur hidup kita ini, semuanya dikasih sama Allah. Yang diminta sama Allah cuma sedikit. Supaya apa? Supaya jadi bekal. Bekal di mana? Bekal hidup yang lebih lama, hidup yang lebih abadi, hidup yang lebih luas, hidup yang lebih nyaman, lebih nikmat. Jangan habiskan fokus hidup buat dunia. Dunia tuh kalau kita jalani hanya untuk sebagai bekal, ayah bunda. Laki-laki bekerja bukan untuk memberi nafkah istri, anak-anak di rumah. Ketahuilah, kalaupun kita nggak ada, istri sama anak-anak juga tetap dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah itu buat Allah karena perintah Allah. Demikian juga istri berkhidmat kepada suami, kepada anak-anak, bukan karena suaminya, bukan karena anak-anaknya, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Karena kalau udah kerja, masak, bersih-bersih rumah, nyuci pakaian, segala macam, yang dipengen adalah ridho suaminya, ridho anak-anaknya. Yang ditunggu-tungguin kagak muji, sebel. Tanggal 22 Desember kemarin udah nungguin siapa yang ngasih kado nih buat ibu. Pada lupa semua. Jadi kalau nungguin dunia, bawaannya purik, tau purik, sebel, mundung ya bahasa Sunda. Nah, mundung. Jadi nggak usah berharap dunia nih. Dunia ini sedikit, dunia ini rusak, dunia ini fana. Nah, berharapnya akhirat aja. Berharap kehidupan yang lebih lama, yang lebih kekal.
berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hada ma kuntum ta'malu. Ini dibalas sama Allah atas semua yang kalian pernah kerjakan amal soleh. Nggak ada yang luput. Faman kana faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada amal soleh yang kita kerjakan meski sebesar biji zarah, nanti bakal dia lihat balasannya. Siapa yang mengerjakan amal buruk sebesar biji zarah, dia bakal dapatkan balasannya. Jadi, kalau mau mencari balasan sama Allah, dan harapan yang terbesar itu pada Allah. Kehidupan yang abadi adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh akhirat itu khairun, lebih baik bagi kalian. Wa abqa, dan lebih kekal. Cari surat apa, ayat berapa itu. Hampir sama juga. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih utama untukmu daripada dunia ini. Allah udah bocorin sama kita bahwa kehidupan yang lebih baik, lebih utama tuh dari dunia ini ada. Kehidupan yang nggak pernah ada letihnya lagi, nggak ada capeknya lagi. Kehidupan yang nggak ada sia-sianya lagi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, itu sejenis tuh. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kalau orang pinter, hamba Allah yang ngerti, hamba Allah yang nurut, nah mereka bakal porsi akhiratnya jauh lebih banyak daripada porsi dunianya. Saya ulang, ayah bunda. Mereka yang pintar, yang ngerti, hamba Allah yang nurut, yang taat, porsi akhiratnya lebih banyak daripada porsi dunianya. Dari mana dalilnya? Sebab dari doa sapu jagat yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ajarin tuh porsi akhirat di doa itu lebih banyak daripada porsi dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami, berikan kepada kami kehidupan di dunia hasanah yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pada kami kehidupan akhirat yang terbaik. Itu dikira imbang. Dunia ini minta terbaik, akhirat ini minta terbaik. Tapi rupanya bobot akhirat ditambahin sama Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Jadi 2:1 kalau doa. Hajat akhiratnya lebih banyak daripada hajat dunianya. Minta sama Allah. Jadi hamba Allah yang ngerti, yang paham, mereka sibuk menyiapkan akhirat. Apalagi di ujung-ujung tahun kayak begini. Ayah bunda, banyak orang yang sibuk banget. Pengen ngejar dunia, kebahagiaan dunia. Pengen melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, malah dikerjain. Ah, sekarang kita bahagia deh. Ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yauma izin di hari itu nadhirah, yang berseri-seri, wajahnya putih, sumringah, ila rabbiha nadhirah, karena boleh natap wajah Allah terus-menerus. Insyaallah. Jadi nikmat. Nih Bunda Raka, Umi Nani, dan semua yang ada di sini ngeliatin pemandangan pagi di Cianjur, lembahnya aja enak banget. Mataharinya, langitnya indah banget. Apalagi natap wajah Allah. Ila rabbiha nadhirah. Mereka natap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti diizinin sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sering-sering natap wajah Allah.
Kalau orang yang naik gunung, melihat gunung dari jauh aja indah. Mereka penasaran, mereka mau naik lebih tinggi lagi, sampai ke puncak. Begitu sampai di puncaknya, nungguin apa? Nungguin terbitnya matahari. Nah ini Bunda Lucy, ayah Andung yang suka naik gunung. Ngapain nungguin matahari terbit? Oh, belum pernah nyoba sih. Indahnya ngelihat terbitnya matahari dari puncak gunung. Dan Masya Allah, tuh, eh, tuh mataharinya di Cianjur langsung pada kelihatan. Dibilang pengen ngelihat ngelihat matahari, mataharinya langsung muncul. Dan ngapain naik gunung mau ngelihat matahari? Sama kalau kita kalau orang berletih-letih naik gunung cuma pengen lihat matahari terbit, nanti kita bakal melihat keindahan sinar yang matahari itu nggak ada apa-apanya. Dan semuanya girang, bahagia. Seperti para pendaki kalau ngeliatin matahari terbit pada tepuk tangan, pada girang. Nanti juga kita ngelihat wajah Allah, Masya Allah, girang. Nggak tahu tuh, pada selfie apa kagak ntar kalau natap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wujuhu yawma idzin basirah, tazunnu an yuf'ala biha faqir. Tapi orang-orang yang mereka cinta dunia, lupakan akhirat, mereka baru nyesal wajahnya pada merengut, bingung, kayak kanebo kering, kira-kira begitulah. Jadi merengket, lazunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin pasti mereka binasa, mereka hancur ditimpa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, kalau ada orang nggak perform melakukan pekerjaan aja, nggak usah dipanggil sama bosnya. Udah banyak yang resign duluan karena takut bahwa dia nggak perform. Kebayang nggak kalau hidup 60 tahun, 70 tahun di dunia ini, eh begitu sadar tiba-tiba mati, dia tahu dia nggak perform. Maka udah, dia yakin pasti celaka jadi. Dan wajah-wajah ini, nah itu disebutin banyak dalam surat Al-Ghasyiyah. Ada wajah-wajah yang khusyuk, nunduk karena malu, ada wajah yang berseri-seri. Dalam surat Ali Imran juga ada yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari itu ada wajah-wajah yang memutih, ada wajah-wajah yang gelap. Nanti cari sama ayah bunda ayat itu PR. Jadi ada wajah yang gelap, ada wajah yang memutih. Dan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala ntar wajah-wajah kita tuh wajah-wajah yang bersinar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa wajah itu bersinar, nah udah dikasih tahu dengan cara lazimkan wudhu, ayah bunda. Jadi kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu bercahaya. Yang kedua, supaya wajah kita bercahaya, rajin-rajin ke masjid di waktu-waktu gelap. Bashir al-masyain ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Beritahu kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap. Waktu subuh, maghrib, isya, sholat berjamaah di masjid. Zuhur asar juga. Jadi orang yang terbiasa pergi ke masjid di waktu gelap, nanti mereka jadi cahaya yang terang di hari kiamat. Binurita kiamat. Cari hadisnya lagi. Dan banyak tuh amal-amal yang membuat wajah kita menjadi berseri-seri. Apalagi amalnya. Dalam surah Al-Insan, menepati janji, memberi makan kepada anak miskin, orang miskin, anak yatim, orang terlantar, orang tertawan.
buka berbagi makan, maka wajahnya ntar berseri-seri. Jadi banyak amalan-amalan yang dikasih tahu sama Allah. Bocorannya udah kita tahu di ayat-ayat yang sudah pernah kita pelajari. Supaya apa? Supaya ayat 22, wujuhu yawma idzin nadirah, wajahnya sumringah, berseri-seri. Baik, ayah bunda, jazakumullah, ditunggu ntar di Cianjur. Ya, kapan? Mau sendiri, mau sama keluarga, mau sama bestie-bestie. Ini yang datang ke sini aja pada nyesel. Kagak bawa suami, kagak bawa anak-anak, bawa cucu. Nah, sering-sering dah kedatang ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita dengan Al-Quran. Allah bimbing kita untuk Amin. terus istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Amin. taala. Allah hidupkan kita dengan Islam dan iman. Allah matikan kita dengan husnul khotimah. Amin. Jazakumullah khairan. Amin. Assalamualaikum Jazakumullah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam.